標の100キロ手前。スネ夫さん、おでもだ。Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sen. Dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya? Kali ini kita akan bernostalgia film Doraemon yang dirilis pada tahun 2004 berjudul Petualangan Nobita di Hutan Afrika, yang mana film ini termasuk ke dalam 5 penghasilan tertinggi sepanjang tahun 2014 di Jepang. Film yang mengisahkan tentang seekor anjing putih yang tersesat di negara Jepang dan tak sengaja ditemukan oleh Nobita. Tapi sangat mengejutkan ketika Nobita mengetahui bahwa anjing tersebut dapat berdiri dan berbicara layaknya manusia. So, tanpa banyak berbesa-besa, basa-basi sungguh babasasi gebesa bieu, inilah alur cerita film petualangan Doraemon, Nobita dan kawan-kawan di hutan Afrika. Di awal film kita diperlihatkan dengan seekor anjing putih yang sangat tampan sedang kelaparan mencari makanan sambil hujan-hujanan. Keesokan harinya di lapangan tempat Nobita, Giant, Suneo, dan Shizuka biasa berkumpul, mereka merencanakan liburan musim panas dengan sebuah petualangan. Giant meminta bantuan Nobita untuk bisa menemukan tempat misterius dengan memanfaatkan alat canggih yang dimiliki oleh Doraemon. Jika Nobita tidak bisa menemukannya, maka sudah dipastikan Giant akan mengirimkannya ke rumah sakit. Dengan terpaksa Nobita meminta bantuan kepada Doraemon, akan tetapi Doraemon tidak mau menuruti keinginannya tersebut karena menemukan tempat misterius itu sangatlah sulit. Nobita mengatakan kepada Doraemon kalau tujuannya ini bukan hanya karena takut kepada si Giant, namun dirinya juga berpikir dirasakan lebih seru juga jika mengisi liburan musim panas ini dengan sebuah petualangan daripada hanya cinoton saja di rumah. Doraemon pun merasa malu dan akhirnya mengeluarkan alat canggihnya yang mereka sebut dengan satelit pantau pribadi, di mana satelit tersebut bisa memotret dengan jelas objek yang ada di permukaan bumi. Setelah satelit itu diluncurkan, mereka memfokuskan tempat yang diselidiki pada sebuah hutan yang jarang dijelajahi manusia, yaitu Afrika. Ketika sedang asyiknya menunggu foto yang dihasilkan oleh alat tersebut, Nobita tiba-tiba disuruh ibunya untuk pergi berbelanja. Di tengah perjalanan, Nobita tak sengaja menemukan anjing putih yang sedang kelaparan. Karena kasihan, Nobita membawakan sosis untuk anjing tersebut supaya dimakan. Sesampainya di rumah, Nobita tak menyadari bahwa anjing yang dia temukan tadi mengikutinya. Nobita dengan sigap menyembunyikan anjing tersebut karena ibunya akan sangat memarahinya jika ketahuan. Ketika itu ibunya Nobita kehilangan tas yang berisi uang, namun Nobita tidak mengetahui hal tersebut. Akhirnya mereka semua pergi untuk mencari tas ibunya Nobita, tetapi malah ditemukan oleh seekor anjing. Sebagai tanda balas budi, ibunya Nobita mengizinkan anjing tersebut untuk dipelihara oleh mereka. Seperti biasanya, Nobita akan selalu memberikan nama kepada peliharaannya dan anjing tersebut diberi nama Peko. Dari situlah petualangan seru dimulai, di mana ketika Nobita pingsan setelah mengetahui bahwa bahwa gambar yang harus diambil dari hutan Afrika sebanyak jutaan triliun, Peko dengan santuinya menunggu seharian penuh untuk mendapatkan satu foto incarannya dan diberikan kepada Nobita.
Mereka berdua pun kaget ketika mengubah foto tersebut menggunakan kamera 6 dimensi. Ternyata di pedalaman Afrika ada sebuah patung raksasa berbadan manusia namun berwajah anjing. Mereka membawa fotonya kepada Diki Sugi untuk menanyakan patung misterius tersebut apakah pernah dipelajari di sekolah ataukah tidak. Ternyata Diki Sugi mengatakan bahwa patung itu kemungkinan berada di hutan kabut Afrika Selatan yang mana tidak pernah bisa tertangkap oleh satelit biasa. Akhirnya mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada Shizuka, Giant, dan Suneo bahwa mereka telah menemukan tempat yang sangat cocok untuk dijadikan petualangan. Keesokan harinya petualangan mereka pun dimulai dengan bantuan pintu kemana saja, namun mereka tidak langsung sampai ke tujuan supaya dapat merasakan suasana petualangannya dengan menempuh 100 km terlebih dahulu. Pada awalnya petualangan tersebut sangatlah berkesan dan menyenangkan, namun mereka mulai mengeluh karena baru berjalan 5 km saja sudah terasa jauh, terlebih lagi pemandangannya hanya hutan belantara saja. Ketika semua orang menggunakan alat canggih untuk menghajar semua makhluk buas, Giant hanya kebagian apesnya saja dan mode-nya pun berubah menjadi kesal yang tadinya semangat. Keesokan harinya mereka kembali ke Afrika untuk melanjutkan petualangannya, namun Giant melarang membawa alat canggih karena menurutnya jika ada bahaya maka harus dihadapi dengan kekuatan sendiri. Semua alat canggih Doraemon pun disimpan di taman dan mereka mulai menyusuri aliran sungai dengan menaiki kapal. Di tengah perjalanan mereka dikepung oleh sekumpulan buaya dan kapal yang mereka naiki pun akan tenggelam. Tapi beruntung mereka diselamatkan oleh suku asli dari pedalaman Afrika sana. Nobita dan kawan-kawan disuguhi makanan lezat penuh gizi dan protein yaitu bakakak buaya. Di tengah jamuan tersebut, mereka bertanya kepada salah satu ketua suku mengenai patung misterius. Ketua suku tersebut memberitahukan kepada mereka jika ingin pergi ke sana harus mengorbankan 3 nyawa. 1 nyawa akan dikorbankan ketika melewati hutan sabana, 1 nyawa ketika menuruni lembah kematian, dan 1 nyawa lagi ketika memasuki hutan berkabut tebal. Tetapi mereka dilarang keras untuk mendekati atau mengambil sesuatu dari dalam patung tersebut karena mereka menganggap patung itu adalah dewa. Bahkan mereka memanggilnya dengan sebutan patung Bawanko. Namun mereka yang kekeh akan pergi ke sana langsung diusir dan diancam akan dibunuh oleh penduduk asli tersebut. Karena hari ini sudah larut malam, mereka pun bermalam di sana dengan sebuah kemah yang terbentuk dari sebuah topi yang dipakai oleh Doraemon. Keesokan harinya mereka tiba di sebuah tempat hutan sabana yang kelihatannya tidak ada yang mengerikan. Tapi ternyata mereka dihadang oleh sekelompok singa yang sedang kelaparan. Peko mencoba mengalihkan sebagian singa tersebut dan sebagian lagi oleh Giant. Namun tiba-tiba saja langit berubah menjadi gelap dan muncullah patung Dewa Bawanko memberikan bantuan kepada mereka dan akhirnya singa tersebut pada kabur semua. Petualangan pun terus berlanjut melewati lembah yang sangat terjal yang disebut dengan lembah kematian. Untungnya Doraemon masih memiliki alat canggih yang berguna yaitu cat anti-gravitasi yang bisa menempel di dinding. Di dalam lembah tersebut mereka sangat terkejut ketika melihat Peko yang dari awal bersama mereka ternyata dapat berdiri dan berbicara. Peko menjelaskan kepada mereka kenapa dirinya dapat sampai ke negara manusia. Berjuta-juta tahun yang lalu, ketika pergeseran kerak bumi yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi menghasilkan peradaban yang berbeda. Manusia merupakan evolusi dari seekor kera, sedangkan Peko merupakan evolusi dari seekor anjing.
Kerajaannya kini diambil alih oleh seorang panglima yang diangkat oleh ayahnya sendiri. Orang tersebut bernama Daburanda yang sangat ambisius, ingin menguasai dunia manusia dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah menggunakan senjata pemusnah massal yang dibuat oleh mereka. Ketika ayahnya Peko dibunuh oleh Daburanda dengan racun yang dicampurkan pada minumannya, Peko dikejar sampai ke tepi jurang dan dia pun terjatuh, kemudian terbawa arus hingga sampai ke Jepang setelah menaiki sebuah kapal tanpa diketahui oleh manusia. Dari situlah dia bertemu dengan Nobita yang menyelamatkan nyawanya ketika dia sedang kelaparan. Sesampainya di kampung halaman, mereka tidak menemukan siapapun di sana dan dipastikan sudah ditangkap oleh Daburanda untuk dijadikan pekerja paksa. Peko meminta bantuan kepada Nobita dan kawan-kawan untuk melawan Daburanda karena mustahil dia dapat bertarung seorang diri. Bukan tanpa alasan mereka pun memutuskan untuk membantu Peko melawan Daburanda karena Peko juga termasuk salah satu teman mereka. Setelah itu tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan anak-anak dari luar dan Peko langsung menghajar kedua orang tersebut dengan sebatan pedang. Namun mereka menyadari bahwa Peko adalah seorang pangeran yang bernama Kuntako dan melaporkannya kepada sang Raja Daburanda. Akhirnya Daburanda mengutus seorang pendekar pedang bernama Sabel untuk menggerebek Peko, tapi mereka semua selamat berkat alat canggih yang dimiliki oleh Doraemon. Mereka berencana untuk menyelamatkan seorang pengawal tangguh berbadan besar yang kini sedang dipenjara bernama Bruce. Meskipun terlihat sulit, namun mereka berhasil mengeluarkan Bruce dari penjara sana. Sebagai tempat persembunyian, mereka menggunakan kandang 2 dimensi yang dulu dipakai sekali oleh Peko saat masih di rumahnya Nobita. Karena kesibukan mereka sampai-sampai mereka lupa bahwa dari tadi mereka belum makan. Doraemon pun mengeluarkan alat canggihnya, yaitu alat penerima janji lebih awal, di mana jika mereka membuat sebuah janji, maka hasilnya akan diterima terlebih dahulu sebelum mereka mengerjakannya. Contohnya kali ini Doraemon berjanji kalau esok hari mereka akan makan. Jadi alat tersebut akan memberikan rasa kenyangnya kepada mereka sekarang juga. Malam hari itu Nobita yang kebiasaannya pergi kencing di malam hari, dia melihat Peko sedang berlatih mengayunkan pedangnya. Ternyata Peko terlihat gelisah karena harus menanggung beban sebagai seorang raja pengganti ayahnya. Dia merasa belum pantas saja menjadi seorang raja, namun Nobita menghiburnya dengan kekurangan yang ia miliki melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Tidak menunggu esok tiba, malam hari itu juga mereka pergi menuju patung raksasa Bawanko untuk mencoba membuktikan ramalan kerajaan, bahwa dikatakan jika kerajaan sedang dalam bahaya, maka hanya 10 orang asinglah yang dapat menggerakkan hati patung raksasa Bawanko. Namun sedikit lagi sampai ke tujuan, mereka tertangkap basah oleh pasukan Daburanda dan membakar semua hutan di sekeliling patung raksasa tersebut untuk membunuh mereka sekaligus. Peko yang tidak tega melihat teman-temannya harus ikut campur lebih jauh lagi dalam masalah pribadinya, dia menunjukkan arah kepada mereka untuk segera pulang saja dari sana agar mereka bisa selamat. Namun sekali lagi, mereka tetap berjuang sampai akhir untuk membantu Peko menyelamatkan kerajaannya.
Di depan patung raksasa Bawanko, mereka berhadapan langsung dengan Raja Daburanda beserta pasukannya. Namun tiba-tiba bantuan datang dari pihak Nobita dan mereka adalah Doraemon, Nobita, Shizuka, Giant, dan Suneo dari masa depan. Hal itu bisa terjadi karena Shizuka membuat janji pada sebuah alat canggih Doraemon, yang mana janji tersebut akan dikabulkan lebih dulu sebelum mereka mengerjakannya. Sama persis dengan kejadian saat mereka sedang kelaparan tadi. Akhirnya ramalan Bawanko yang berjumlah 10 orang asing itu terwujud. Mereka yang berempat dari masa depan melawan pasukan di luar, sedangkan sisanya pergi ke dalam patung untuk menggerakkan hatinya yang dipandu oleh Doraemon dari masa depan. Mereka pun sampai di titik lokasi, sedangkan Nobita harus berhadapan dengan Sabel si pendekar pedang karena dia boyot sekali. Di detik-detik sebelum kekalahannya Nobita, hati patung raksasa Bawanko berhasil digerakkan yang membuat Sabel terpeleset dan Nobita berhasil mengalahkannya meskipun dengan mengandalkan keberuntungan. Setelah itu patung raksasa tersebut pun bisa bergerak dengan sendirinya dan menghancurkan semua senjata milik Daburanda. Semua tembakan peluru manapun tidak berefek apapun kepada patung raksasa tersebut kecuali saat ditembak dengan kekuatan gelombang suara dan ledakan. Dengan sombongnya si penyihir tersebut mendekati patung raksasa yang sedang rebahan karena menyangka dia tidak bisa berdiri lagi. Namun berkat doa dari sang pangeran, patung Bawanko kembali berdiri dan menghancurkan kapal senjata mereka semua. Setelah peperangan selesai, Peko menanyakan Putri Spiana kepada si penyihir dan dengan secepat mungkin mereka pergi ke istana kerajaan untuk segera menyelamatkannya. Putri Spiana ternyata merupakan kekasihnya Peko yang pernikahannya ditunda gara-gara Peko sebelumnya terbawa palit ke sungai waktu itu. Keesokannya Nobita dan semua orang yang ada di sana berpamitan kepada Peko dan begitulah petualangan liburan musim panas Nobita dengan kawan-kawan yang sangat berkesan dan tidak akan pernah mereka lupakan. Itu saja video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga saja kita bertemu di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. See you in the next story.